Banyak trader cuman fokus cari tahu market bakal naik atau turun buat entry. Padahal dalam trading, tahu arah market aja belum cukup. Karena walaupun lu ngerasa analisa udah bener, tapi kalau timing entry-nya salah, hasilnya tetap bisa kena stop loss. Coba, pasti lu pernah ngalamin harga kena SL dulu, baru setelah itu market bergerak persis sesuai analisa lu. Iya kan? Nah, berarti kemungkinan besar masalahnya di kapan lu mutusin buat entry. Kalau market lagi naik, harga biasanya bakal turun dulu sebentar sebelum lanjut naik lagi. Begitu juga sebaliknya. Kalau market lagi turun, bisa aja harga naik dulu sebentar sebelum lanjut turun lagi. Pergerakan sementara yang melawan arah tren inilah yang biasa disebut retrace atau pullback. Di Explorer Mas ini gue bakal kasih satu teknik scalping simple yang bisa bantu lu bukan cuma tahu arah market, tapi juga tahu kapan waktu yang lebih ideal buat masuk setelah harga selesai retrace. Jadi entry yang lu ambil bukan lagi berdasarkan tebakan atau perasaan, tapi berdasarkan bukti bahwa buyer atau seller benar-benar mulai mengambil alih market. Kalau ngomongin soal arah tren, sebenarnya banyak trader biasanya pakai indikator tren kayak IMA 50. Dan secara teori emang nggak salah. Kalau harga ada di atas IMA 50, berarti market cenderung bullish. Kalau harga ada di bawah IMA 50, berarti market cenderung bearish. Makanya, banyak trader yang akhirnya punya kebiasaan kayak gini. Begitu harga lagi uptrend dan mulai turun ngedeketin IMA 50, langsung buy. Atau sebaliknya. Padahal masalahnya harganya tuh IMA belum tentu berarti tren bakal langsung lanjut. Nggak jarang harga malah lanjutnya berbalik arah. Akibatnya, buat trader yang main scalping atau punya modal yang nggak terlalu besar, pergerakan retrace kayak gini bisa cukup buat ngegerus saldo lu sedikit demi sedikit. Bahkan bisa kegerus langsung banyak kalau marketnya volatilitasnya lagi tinggi. Nah, buat ngatasin masalah itu, kita butuh lebih dari sekadar tahu market lagi bullish atau bearish. Kita juga perlu tahu kapan market cuman lagi retrace sementara dan kapan retrace itu mulai melemah sehingga tren utamanya siap bergerak lanjut lagi. Makanya di strategi ini kita bakal gabungin IMA 50 dan formasi candle 2+1. IMA 50 kita pakai buat baca arah tren. Sedangkan formasi candle 2+1 kita pakai buat cari timing entry. Jadi kita nggak asal masuk cuman karena harganya tuh IMA, tapi nunggu dulu sampai market ngasih tanda kalau tren punya peluang buat lanjut lagi. Gas yuk, langsung aja kita praktekin step by stepnya. Simak baik-baik ya, save juga kalau perlu. Pair yang cocok untuk teknik ini adalah XAU USD di time frame M1 atau M5. Indikator yang dipakai adalah Exponential Moving Average atau EMA dengan periode 50. Rule buy-nya kita mulai dulu. Step pertama, pastikan harga berada di atas IMA 50. Artinya, market masih bullish. Step kedua, tunggu harga retrace mendekati IMA 50. Biasanya akan muncul dua candle bearish berturut-turut. Jangan buru-buru entry. Karena kita harus nunggu step ketiga. Tunggu terbentuk formasi candle 2+1. Artinya ada dua candle bearish, lalu muncul satu candle bullish yang bodinya lebih panjang dan berhasil melewati body dua candle bearish sebelumnya. Kalau pola ini muncul, buy. Ini menunjukkan buyer mulai mengambil alih kendali market. SL-nya tempatkan di bawah formasi dengan risk-reward ratio 1:1 minimal. Rule sell, aturannya tinggal dibalik. Harga berada di bawah IMA 50. Tunggu retrace naik. Muncul dua candle bullish dan setelah itu terbentuk formasi candle 2+1. Yaitu satu candle bearish yang bodinya berhasil melewati dua candle bullish sebelumnya. Kalau kondisi ini terpenuhi, sell. SL-nya tempatkan di atas formasi dengan risk-reward ratio minimal 1:1. Boleh lebih, tidak boleh kurang. Contoh kasus pertama, harga bergerak di atas IMA 50, koreksi sudah terjadi ke area IMA 50 dan sudah terbentuk formasi 2+1.
Ini artinya bisa buy dengan SL dipasang di bawah low formasinya dengan TP pakai risk reward ratio minimal 1:1. Contoh kasus kedua sekarang. Harganya kita sudah bisa lihat di sini bergerak di atas IMA 50 dan sudah terbentuk formasi 2+1 setelah koreksi terjadi ke area IMA 50. Ini berarti adalah sinyal buy dengan SL bisa dipasang di bawah low formasinya dengan TP pakai risk reward ratio minimal 1:1. Contoh kasus ketiga. Kita bisa lihat di sini harganya bergerak di bawah IMA 50 dan koreksinya sudah terjadi ke area IMA 50 dan sudah terbentuk formasi 2+1. Ini berarti adalah sinyal sell dan kita bisa sell dengan SL dipasang di atas high formasinya dengan TP pakai risk reward ratio minimal 1:1. Boleh lebih 1:1,5, 1:2, tapi tidak boleh kurang. Jadi TP-nya tidak boleh lebih kecil daripada SL-nya. Contoh kasus berikutnya, yaitu contoh kasus yang keempat. Kita bisa lihat sama-sama di sini bahwa harganya sudah bergerak di bawah IMA 50. Dan koreksi juga sudah terjadi ke area IMA 50 yang sudah terbentuk dan sudah kelihatan formasi 2+1. Ini berarti sinyal sell dengan SL dipasang di atas high formasinya dengan TP, ingat ya, pakai risk reward ratio minimal 1:1. Boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi 1:2 boleh, 1:3 boleh, 1:4 pun boleh. Kita lihat nanti ini hasilnya di mana. Contohnya di sini hasilnya kita bisa lihat, kalau dipasang dengan risk reward ratio 1:3 pun, dia masih bisa mencapai targetnya. Dan tentu saja setiap teknik atau strategi pasti punya kelebihan dan kelemahan. Begitu juga dengan teknik formasi 2+1 ini. Kelebihan dari teknik ini, yang pertama aturannya gampang diingat. Lu cuma perlu ingat dua hal. IMA 50 buat nentuin arah tren. Terus formasi candle 2+1 buat nentuin timing entry. Simple dan gak ribet. Yang kedua, mengurangi kebiasaan entry terlalu cepat. Di strategi ini, lu nggak langsung buy atau sell cuman karena harga nyentuh IMA. Tapi lu nunggu bukti dulu kalau market emang siap lanjut sesuai dengan trennya. Yang ketiga, polanya gampang banget buat dikenalin. Karena yang dilihat cuma 3 candle terakhir. Jadi bahkan trader pemula pun biasanya bisa cepat memahami setup ini. Kan gampang banget. Bullish, bullish, bearish, atau bearish, bearish, bullish. Yang keempat, cocok banget buat scalping XAU USD. Karena gold cukup sering melakukan pullback sebelum melanjutkan pergerakan utamanya. Dan pola ini cukup sering muncul di momen-momen tersebut. Yang kelima, chartnya tetap bersih. Nggak perlu banyak indikator. Cukup 1 IMA aja dan sedikit kemampuan mengenalin panjang pendeknya candlestick. Tapi tentu ada kekurangannya ya. Kekurangannya kita bahas nih satu-satu nih. Yang pertama, nggak semua pullback ngasih setup. Kadang market langsung lanjut naik atau lanjut turun tanpa pullback, tanpa koreksi, dan tanpa ngebentuk formasi candle 2+1. Jadi ada momen yang memang harus rela dilewatkan. Yang kedua, kurang efektif saat market sideways. Kalau market lagi datar atau nggak punya arah yang jelas, formasi ini bisa muncul berkali-kali tanpa menghasilkan pergerakan yang berarti. Yang ketiga, fokus utamanya ada di body candle. Yang dibandingkan di sini adalah ukuran body candle, bukan panjang shadow atau ekornya. Jadi, pastikan jangan sampai salah baca formasi. Yang keempat, ya tetap butuh disiplin ya. Kalau formasinya belum lengkap, jangan dipaksain entry. Karena sering banget trader rugi bukan karena strateginya yang jelek, tapi karena terlalu cepat masuk marketnya. Ingat ya, tujuan kita bukan buat nangkep seluruh pergerakan market. Tapi tujuan kita adalah masuk di momen yang peluangnya paling besar dan risikonya paling masuk akal. Nah, buat quickers, anggap teknik ini buat alat bantu cari peluang yang lebih terstruktur. Bukan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan profit instan. Kalau lo mau strategi trading lainnya, kita punya ebook gratis yang bisa langsung kalian akses. Komen mau buat bisa dapetin ebooknya ya.
Dan jangan lupa juga pantengin terus channel ini karena bakal banyak strategi trading emas yang simple dan bisa langsung kalian praktekin. Subscribe dan aktifin notifikasinya biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, boleh juga dong share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next episode. Salam profit!